Ada tanggapan nih dari Abah Endang. Betul banget kalau energi bocor itu pengaruhnya ke hal-hal negatif. Betul. Energi bocor seringkali tidak kita sadari. Iya. Nah, apa saja sih energi bocor? Banyak hal. Pertama, segala sesuatu yang kita ucapkan, yang itu berkaitan dengan ucapan negatif. Iya. Baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kalau pada diri sendiri, kita mengata-ngatain diri sendiri dengan negatif. Kalau kepada orang lain berarti kita bergibah itu ya. Kemudian tindakan yang negatif. Artinya segala sesuatu yang bersifat negatif itu menarik Energi yang sama, yang serupa. Iya. Makanya kenapa ya Kak bisa melihat ke diri lah. Kadang-kadang kok berasa capek gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain kok Padahal capek, gitu. iya, kalau dilihat aktivitasnya ya Cuma gitu-gitu aja. seperti itu gitu. Ternyata itu salah satu tanda kalau energi Energinya kita bocor. Mungkin rasa kecewa, rasa marah, nggak terima, anxiety. Kemudian makanya dalam sebuah hadis kan, jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nah, itu salah satunya untuk mencegah kita tidak bocor. Setidaknya seandainya kita belum bisa berkata-kata positif, kita netral. Iya. Yaitu diam aja dulu gitu. Betul, karena energi itu tarikannya dahsyat ya. Dahsyat banget. Jadi itu kayak step by step ya Kak Titi. Betul. Pertama, reaksi kita jadi netral, artinya diam. Kita harus berusaha meningkatkan kualitas diri dengan cara apa? Kalau kita sudah bisa diam, dengan ketika menanggapi sesuatu yang negatif, kemudian kita naik level lagi, kita bisa memberikan feedback yang baik. Jadi apapun yang datang ke kita yang itu negatif, kita tidak membalas negatif. Artinya itu penangkal gitu. Sehingga kita juga memang perlu latihan. Betul. Itulah yang dimaksud dengan kita berusaha untuk menyelaraskan dengan semesta itu ya Kak. Betul banget. Sehingga tarikan dari energi yang kita pancarkan itu Positif. ya positif gitu. Makanya salah satunya mengenali diri kan. Betul. Dan juga bagaimana kita bisa melepaskan emosi negatif dalam diri itu ya. Betul, penting betul banget. Penting banget. Jadi melepaskan emosi negatif ya diawali sejak dini, kita kenalkan dengan mengenali emosi dan meregulasi emosi. Makanya ketika misalkan ada anak kecil yang sedang nangis, kemudian kita udah diam-diam jangan nangis, itu sebenarnya kurang tepat. Mereka harus diajarkan bagaimana mengenali emosi, kemudian bagaimana meregulasi emosi. Betul. Bukan memendam. Ya. Itu kaitannya dengan energi negatif yang kemudian kita bisa mempositifkan. Yang awalnya misalkan tantrum dan lain sebagainya, kita bisa positifkan gitu. Oke. Jadi sangat penting dan harus dilatih. Yuk kita lebih tenang dan pulih bersama.